Bisa personel TNI Angkatan Laut hari ini akan menuntaskan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini masih tersisa pagar sepanjang 1,30 km dari 30,16 km. Ratusan anggota TNI Angkatan Laut diturunkan untuk membongkar pagar bambu yang membentang di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari ini. Pada hari Rabu kemarin pemirsa, aparat telah membongkar sepanjang 28,8 km pagar bambu di kawasan ini. Ya, pembangunan pagar laut di kawasan Tangerang ini menguasai wilayah pesisir sebanyak 16 desa di 6 kecamatan. Dan bisa langsung saja kita bergabung dengan Syahreza Zanski yang saat ini sudah berada di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten ya. Betul sekali, Syahreza. Apakah seluruh pagar laut hari ini sudah dibongkar tuntas? Ya baik Togi Data dan juga pemirsa, hari ini untuk pembongkaran pagar laut dinyatakan sudah ditutup. Artinya memang masih ada sedikit lagi pagar laut yang masih dilakukan pembongkaran sekitar 500 meter tentunya. Dan hari ini dinyatakan akan ditutup aktivitas pembongkaran pagar laut dan kedepannya tidak ada lagi pembongkaran di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, kawasan Banten. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda data Togi dan juga pemirsa mengenai saksian dari salah satu nelayan yang telah berjuang untuk ikut dalam pembongkaran pagar laut pada beberapa hari ini dan juga beberapa bulan lalu tentunya. Selamat pagi Pak Tadin. Selamat pagi. Pak Tadin, gimana hari ini rasanya pagar laut sudah bisa hampir tuntas semua dan dinyatakan tutup pada hari ini. Gimana tanggapannya? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak TNI, khususnya TNI Angkatan Laut yang telah bekerja keras bersama nelayan dan instansi terkait untuk membongkar pagar laut. Yang jelas masyarakat nelayan sangat terima kasih karena akses untuk mencari ikan sudah terbuka. Kalau kemarin kita terhalang dengan pagar laut, kemudian harus memutar-mutar, kalau sekarang kita langsung ke sasaran. Kemudian juga pagar laut yang dibongkar untuk mencari ikan lebih mudah, tangkapannya lebih banyak, kemudian bahan bakarnya juga lebih irit. Yang jelas pada hari ini masyarakat nelayan sangat gembira sekali dengan habisnya pagar laut dibongkar. Tentunya memang belum habis semua, hari ini juga masih ada beberapa batang-batang bambu yang harus dibersihkan karena itu juga sangat berbahaya buat nelayan, karena memang kalau memang bambu tersebut kerajang perahu akan menjadi bocor dan akan menimbulkan musibah. Kemudian juga kalau jaring-jaring terkena bambu akan robek. Nah, itu semua kita bersihkan sehingga semua udah bersih kembali seperti semula, laut kita bersama, kemudian menjadi barokah buat masyarakat nelayan, khususnya masyarakat Tanjung Pasir dan sekitarnya gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden lewat TNI Angkatan Laut yang telah membongkar dan bekerja sama dengan masyarakat sehingga akses nelayan terbuka dengan luas dan kembali seperti dulu lagi. Lautan utuh, laut Indonesia, laut bersatu. Karena laut itu merupakan penyambung ya di antara kita. Jadi nggak ada lagi sekat-sekat laut. Kalau laut disekat-sekat, kami juga bercerai-berai kesalahan yang namanya nelayan itu walaupun tidak kenal, kalau kena musibah di tengah laut, tetap kita akan tolong. Itulah gunanya laut, persatuan, kesatuan bangsa. Itu. Terima kasih. Oke. Pak, ini kan kasus tidak langsung muncul begitu saja soal pembongkaran pagar laut. Pasti ada usut tuntasnya nih Pak. Bagaimana harapan Bapak untuk bisa agar kasus ini bisa diusut dalam ranah hukum? Gimana harapan? Ya, itu yang menjadi harapan kami sebagai masyarakat. Karena pagar laut itu muncul dari tahun Juli 2023 sampai sekarang, itu tidak ada orang yang mengakui. Tapi masyarakat Tanjung Pasir jelas tahu siapa orangnya, siapa pelakunya, siapa menyuruhnya. Nah, yang jadi pertanyaan kami, kenapa aparat keamanan sampai sekarang belum bisa mengumumkan siapa tersangkanya, siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Ya, apalagi kalau kita berbicara kerugian nelayan gitu kan. Siapa dulu aja yang bertanggung jawab, kemudian siapa tersangkanya, cepat diumumkan. Itu harapan kami agar besok-besoknya tidak ada lagi oknum-oknum oligarki yang berbuat seperti itu gitu. Baik, Pak Tadin, semoga nelayan semakin sejahtera setelah dibongkar pagar lautnya. Terima kasih Pak Tadin. Ya, sama-sama. Oke, ya
Togi Data dan juga pemirsa, itulah kesaksian dari para nelayan memang sudah mulai bisa beraktivitas kembali tentunya untuk bisa mencari mata pencarian mereka tentunya pada hari ini ataupun beberapa hari ke depan. Nah, di mana untuk diketahui juga Togi Data dan juga pemirsa, informasi kami terima total 28,8 pagar laut sudah dibongkar dan sisanya 1,36 km sudah masih ada terbentang pagar laut. Namun informasi terbaru yang kami terima sudah ada sekitar 500 meter tentunya untuk pagar laut yang terbentang pada hari ini, dan kita harapkan semoga masyarakat dan khususnya nelayan dan juga beberapa personil TNI Angkatan Laut sudah bisa tuntas dalam hari ini. Namun dipastikan bahwasanya pembongkaran pagar laut sudah ditutup pada hari ini dan ke depan harinya masyarakat bisa beraktivitas kembali di pesisir Tanjung Pasir tentunya. Sementara itu, kembali ke Anda, Togi Data. Baik, terima kasih Syahreza atas laporannya. Semoga pembongkaran ini membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya nelayan di daerah tersebut. Selamat bertugas kembali. Ratusan siswa beserta orang tua kembali melakukan aksi unjuk rasa di SMK Negeri 10 Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 140 siswa gagal mendaftar seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP, meski pihak panitia sudah memperpanjang pendaftaran beberapa kali. Usai berorasi di dalam sekolah sambil membawa spanduk tuntutan, orang tua dan siswa pun merangsek keluar dan melakukan pemblokiran jalan Ciktitiro tepat di depan sekolah. Siswa dan orang tua menuntut agar pihak panitia kembali memperpanjang dan memberikan mereka kesempatan untuk mendaftar SNBP. Pihak sekolah pun masih terus melakukan koordinasi dengan pihak Kemendikti Saintek di Jakarta. PRD harapan saya kami bisa masuk ke SNBP dan mengikuti tes ujian ataupun tes lainnya. Harapan besar saya teman-teman saya juga bisa masuk ke universitas yang mereka inginkan. Sebelumnya, panitia SNBP telah melakukan beberapa kali perpanjangan finalisasi SNBP. Namun di masa perpanjangan tersebut, tak satupun siswa SMK Negeri 10 Medan yang masuk. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, karena menunggak pembayaran uang sekolah, seorang siswa SMK di Sleman, Yogyakarta diusir dari ruang kelas dan tidak bisa mengikuti ujian sekolah hingga terancam putus sekolah. Ya, sang siswa pun menyampaikan surat terbuka kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada ujian sekolah dan saya sudah berada di ruang kelas, akan tetapi saya disuruh keluar oleh guru bahasa Jawa karena tidak mempunyai kartu ujian. Maka saya tidak boleh mengikuti ujian dan disuruh keluar dari ruang kelas. Surat terbuka yang ditujukan ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X ini dibacakan oleh Kevin Setiawan, siswa kelas 12 jurusan Teknik Permesinan SMK Nasional Berbah, Sleman. Dalam pernyataannya, sang siswa mengaku kebingungan karena tak boleh ikut ujian akibat masih memiliki tunggakan pembayaran uang sekolah sebesar 14 juta rupiah. Kevin juga mengaku sempat diusir dari kelas, padahal sudah berada di ruangan ujian. Orang tuanya tak memiliki kemampuan membayar tunggakan pembayaran uang sekolah, sehingga ia kini terancam putus sekolah. Tunggakannya kurang lebih 14.800-an. Itu tunggakan dari kelas berapa atau tunggakan apa gitu Mbak, SPP atau seperti itu? Ya, salah satunya juga SPP juga Mbak. Namun kini permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan baik. Kevin Setiawan diperbolehkan mengikuti ujian susulan. Pihak sekolah pun membantah jika ada guru yang mengusir sang siswa dari ruang ujian. Jadi beritanya seperti itu, tapi itu banyak yang tidak pas. Kemudian sudah kita klarifikasi dan alhamdulillah hari ini sudah selesai. Bisa ikut ujian susulan berarti ya? Bisa, tetap anak tetap boleh dan diizinkan untuk ujian. Rencananya, ujian susulan bagi Kevin Setiawan akan dilakukan pada Kamis 13 Februari. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.